Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman tercinta, para siswa-siswi SMK Albana. Semoga kali ini pembelajaran diikuti oleh seluruh siswa yang tergabung pada kelas 10 di SMK Albana. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, yang telah memberikan rezeki dan karunia-Nya, tentu saja Sang Khalik, Sang Pencipta kita. Marilah kita berdoa pada rumah masing-masing. Bismillah, dimulai. Alhamdulillah, berdoa telah selesai kita laksanakan. Baiklah, sebelumnya Ibu berterima kasih dan mengingatkan kembali pada pertemuan kemarin teman-teman sudah 95% menjawab dengan benar, dengan baik, karena memang permasalahan ekonomi di Indonesia pada COVID-19 teman-teman bisa jabarkan dengan sangat teliti. Karena kali ini Ibu akan membahas lagi pembahasan materi yang telah kita lakukan, yang telah kita lewati pada video selanjutnya dan yang akan kita bahas bersama. Pada pembahasan kali ini terdiri dari 6 KD, yaitu kompetensi dasar 31. Kita mengevaluasi masalah ekonomi masing-masing yang telah dijabarkan oleh teman-teman mengenai permasalahan ekonomi. Akan kita evaluasi bersama, akan kita analisis kelangkaan hubungan antara sumber daya dengan kebutuhan manusia, dan marilah teman-teman kita memahami bersama model pelaku ekonomi kebutuhannya. Karena faktor yang memenuhi kebutuhan manusia itu ada beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Ya, ini adalah kebutuhan manusia. Karena kebutuhan manusia itu beragam menurut masing-masing pemenuhannya, menurut masing-masing kebutuhan atau intensitasnya. Ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ada waktu pemenuhannya, yaitu kebutuhan sekarang, kebutuhan akan datang, kebutuhan yang tidak terduga, kebutuhan sepanjang waktu. Menurut sifatnya, kebutuhan itu adalah kebutuhan jasmani dan rohani, dan menurut subjeknya adalah kebutuhan individu dan kebutuhan umum. Ya, Ibu sengaja memberikan gambaran seperti sebuah Android, sebuah alat komunikasi yang biasa dibawa oleh teman-teman. Dan ini seseorang yang sangat bingung menjabarkan kebutuhan manakah. Apakah kebutuhan dia yang harus dipenuhi dengan alat pemuas sedikit? Manakah yang terpenting? Di sini adalah alat pemuas kebutuhan. Ibu hanya memberikan gambaran tentang alat pemuas kebutuhan, yaitu jasa, karena jasa ini adalah alat pertukaran yang berlaku di seluruh negara, di seluruh dunia, yaitu uang. Uang yang berada di negara kita dalam bentuk uang rupiah. Dalam dunia, uang ini akan terus berputar dengan kurs masing-masing. Tergantung masalah ekonomi yang ada di masing-masing negara, nilai uang kita, nilai pertukaran uang rupiah akan turun dan naik tergantung dengan kondisi ekonomi penduduk yang berada pada satu negara. Untuk rupiah, kondisi ekonomi penduduk pada negara Indonesia. Ini ada barang kebutuhan yang akan dimasak. Ya, kebutuhan ini sayur mayur. Nah, ini adalah kebutuhan macam-macam pemenuhannya. Teman-teman bisa melihat semua. Ya,
mana yang pokok, mana yang primer, mana yang sekunder. Question 3. Jelaskan pengertian dan perbedaan antara barang dan jasa. Question 4. Sebutkan jenis barang menurut kegunaan, tujuan, cara penggunaan, dan kelangkaannya. Baik, ini telah disajikan sebelum ini, memang alat pemuas kebutuhan. Baik, teman-teman. Selanjutnya, kita menunggu slide selanjutnya, yaitu pelaku ekonomi, di mana pelaku ekonomi harus berinteraksi dalam satu wadah, dalam satu tempat pertemuan antara produsen dan konsumen yang dinamakan pasar. Pasar atau penjualan itu tidak harus penjualan barang, tetapi penjualan jasa juga sangat diperlukan bagi pelaku ekonomi. Di sini ada gedung, yaitu gedung pemerintah. Ya, ini ada panah naik dan panah turun. Ya, ini adalah pasar sumber. Di sini ada hasil penjualan untuk rumah tangga dan untuk perusahaan. Di sini ada rumah tangga atau keluarga, di mana kita semua tempat tinggal kita bersama, di mana kita tempat beristirahat, tetapi tidak lupa mempunyai banyak kebutuhan yang harus terpenuhi. Di sini ada pengeluaran konsumsi, ada pengeluaran perusahaan. Di sini government atau pemerintah memberikan pajak, dan adanya public goods atau kebutuhan barang-barang umum. Nah, marilah kita lihat lagi interaksi pelaku ekonomi lainnya dengan gambar yang selanjutnya. Di sini ada pasar faktor produksi. Di sini kita melihat ada tenaga kerja, tanah, modal, entrepreneur, dan pasar barang. Di sini ada upah, sewa, bunga, dan laba. Ini ada rumah tangga konsumen dan produsen, di mana pelaku ekonomi berinteraksi, dan tidak lupa di tengah-tengahnya adalah pemerintah yang menerbitkan satu peraturan bahwa antara pelaku ekonomi dengan undang-undang yang telah dibuat pada instansi pemerintah menurut daerah masing-masing atau Pemda. Baik, di sini ada households dan ada sebuah perkantoran atau bisnis, dan tentunya syukron, jazila, thank you, dan ke Mia Bunga, sekian, dan gracias, merci, sukria, obrigado. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.